Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas B1 mata kuliah Teori Kepribadian dengan anggota Ketut Angelika, Delvina Justin, dan Viola Aurelia. Teman-teman tahu nggak sih kalau di teori kepribadian terdapat banyak sekali perspektif yang ada. Kali ini kami akan membahas terkait 5 perspektif yang ada dalam teori kepribadian beserta beberapa tokohnya. Yuk disimak! Dalam teori kepribadian terdapat 5 cabang perspektif nih teman-teman, yaitu psikodinamika, humanistik eksistensial, disposisional, biologis evolusioner, dan juga kognitif sosial. Nah, di sini kami akan membahas seluruh cabangnya beserta teori dari tiap-tiap tokohnya. Yang pertama adalah psikodinamika. Kalau kita lihat teori kepribadian dari perspektif psikodinamika, semuanya berangkat dari satu asumsi utama bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh proses tidak sadar. Freud sebagai tokoh awal menjelaskan bahwa kepribadian terdiri dari id, ego, dan superego yang terus berkonflik, dan akhirnya memunculkan defense mechanisms. Ia juga memperkenalkan psychosexual stages yang menjelaskan bagaimana pengalaman masa kecil membentuk kepribadian. Adler kemudian mengalihkan fokus dari dorongan biologis ke inferiority feelings dan striving for superiority. Konsep kuncinya adalah style of life dan social interest, yang menjelaskan bahwa kepribadian terbentuk dari usaha seseorang mengatasi rasa takutnya dan berkontribusi pada lingkungan sosialnya. Jung memperluas kerangka Freud dengan memperkenalkan collective unconscious serta archetypes seperti persona, shadow, anima animus, dan self. Ia juga mengembangkan konsep introversion dan extroversion yang nantinya sangat berpengaruh pada teori kepribadian modern. Horney menekankan bahwa kecemasan berasal dari hubungan interpersonal masa kecil. Basic anxiety ini menghasilkan 3 pola utama, yaitu moving toward, against, and away from people. Ia juga menantang pandangan Freud tentang penis envy dan menawarkan konsep warm envy. Erikson kemudian memperluas teori Freud dengan 8 psychosocial stages yang terjadi sepanjang rentang kehidupan. Setiap tahap memiliki krisis yang menghasilkan virtues tertentu, menekankan bahwa perkembangan tidak berhenti pada masa kanak-kanak. Fromm melihat manusia sebagai makhluk yang terus mencari kebebasan sekaligus koneksi. Ia mengembangkan 5 humanis dan menjelaskan escape mechanism seperti authoritarianism dan conformity. Pendekatannya menggabungkan psikoanalisis dengan humanisme dan fokus pada hubungan sosial. Sekarang kita akan masuk ke teori evolusi biologis oleh Hans J. Eysenck. Berbeda dengan seluruh tokoh sebelumnya, Eysenck menegaskan bahwa kepribadian adalah produk genetik dan biologis. Untuk asumsi utama, perbedaan kepribadian berasal dari variasi sistem saraf dan faktor hereditas. Kepribadian bisa diukur secara ilmiah melalui respon biologis. Untuk konsep kuncinya menggunakan PEN model, PEN. P untuk psychotism atau agresivitas dan impulsivitas, I untuk extroversion, yaitu introvert sangat sensitif terhadap stimulasi, sedangkan extrovert butuh lebih banyak stimulasi. N untuk neuroticism, kestabilan emosi. Penelitian dengan genetik, neurofisiologi, dan eksperimen laboratorium mendasari teorinya. Kontribusi Eysenck itu ia membawa kepribadian ke arah yang lebih ilmiah, terukur, dan berbasis biologi. Pemikirannya menjadi dasar pengembangan Big Five. Dengan Eysenck, kita melihat kepribadian adalah gabungan dari proses batin, hubungan sosial, pengalaman masa kecil, dan faktor biologis. Dari Freud sampai Eysenck, kita bisa melihat bahwa kepribadian manusia itu sangat kompleks. Ada teori yang menekankan konflik batin, ada yang fokus pada hubungan sosial, proses perkembangan, hingga struktur biologis. Semua teori ini saling melengkapi dan memberi kita cara yang berbeda untuk memahami mengapa setiap orang itu unik. Perspektif humanistik. Perspektif ini memandang manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya baik. Dalam perspektif ini terdapat 3 tokoh utama, yaitu Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Rollo May. Maslow menjelaskan bahwa manusia berkembang melalui hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta dan rasa memiliki, harga diri, hingga mencapai aktualisasi diri. Pada tingkat tertinggi, yaitu self-transcendence, individu mulai melampaui dirinya dan berfokus pada makna hidup serta kontribusi bagi orang lain. Rogers menekankan pentingnya keseimbangan antara self dan ideal self. Ketika keduanya selaras, terbentuklah congruence. Untuk dapat tumbuh, seseorang membutuhkan unconditional positive regard, yakni penerimaan tanpa syarat yang membantu individu berkembang menjadi fully functioning person, yaitu authentic, fleksibel, dan terbuka terhadap pengalaman. Sementara itu, Rollo May membawa sudut pandang eksistensial. Ia melihat bahwa manusia bebas memilih, bertanggung jawab menciptakan makna hidup, dan menghadapi kecemasan eksistensial sebagai bagian dari pertumbuhan.
Dengan keberanian untuk memilih, manusia dapat membangun arah hidupnya secara sadar. Perspektif disposisional. Perspektif ini menekankan bahwa kepribadian terdiri dari trait yang relatif stabil. Dalam perspektif ini terdapat dua tokoh utama, yaitu Gordon Allport serta McCrae dan Costa. Allport mengelompokkan trait menjadi 3 jenis. Cardinal traits adalah sifat dominan yang sangat kuat memengaruhi perilaku seseorang. Central traits adalah sifat-sifat inti yang menggambarkan kepribadian umum seseorang. Sedangkan secondary traits bersifat lebih situasional, seperti preferensi atau kebiasaan. Allport juga mengenalkan konsep fungsional autonomi, yaitu gagasan bahwa perilaku saat ini dapat terus berlangsung, meski motivasi awalnya sudah tidak lagi relevan. McCrae dan Costa mengembangkan model kepribadian Big Five atau Ocean, yang mencakup openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Kelima dimensi ini terbukti stabil sepanjang hidup dan konsisten di berbagai budaya. Model Big Five juga digunakan secara luas dalam asesmen modern, seperti Neo-PR dan BFI. Perspektif ini membantu memahami struktur kepribadian secara objektif dan terukur. Perspektif sosial kognitif. Perspektif ini menjelaskan bahwa kepribadian terbentuk melalui proses belajar dan interaksi dengan lingkungan. Dalam perspektif ini terdapat dua tokoh penting, yaitu Albert Bandura dan B.F. Skinner. Bandura menekankan bahwa manusia banyak belajar melalui observational learning, yaitu proses meniru perilaku orang lain. Konsep ini terlihat jelas dalam bobodol eksperimen, ketika anak-anak meniru perilaku agresi yang mereka lihat dari model dewasa. Selain itu, Bandura juga mengenalkan self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya. Self-efficacy memengaruhi bagaimana seseorang bertindak, seberapa besar usaha yang diberikan, dan seberapa kuat ketahanannya menghadapi tantangan. Sementara itu, B.F. Skinner melihat kepribadian sebagai hasil dari pola perilaku yang dipelajari melalui operan conditioning. Ia menjelaskan bahwa reinforcement, baik positif maupun negatif, dapat meningkatkan kemungkinan perilaku muncul kembali, sedangkan punishment digunakan untuk mengurangi perilaku tertentu. Skinner juga memperkenalkan shaping, yaitu proses membentuk perilaku secara bertahap melalui penguatan pada langkah-langkah kecil menuju perilaku target. Perspektif ini menekankan bahwa pengalaman belajar dan konsekuensi lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk perilaku manusia. Selanjutnya adalah integrasi perbandingan dari tiap-tiap perspektif. Yang pertama adalah psikodinamika dan humanistik. Peralihan dari psikodinamika ke humanistik menunjukkan perubahan dari pandangan bahwa kepribadian dibentuk oleh konflik dan dorongan bawah sadar menuju pandangan yang lebih positif, di mana manusia dipandang memiliki kesadaran, pilihan bebas, dan juga potensi untuk berkembang menuju aktualisasi diri. Kemudian, dari perspektif humanistik ke disposisional, fokusnya bergeser dari pengalaman subjektif dan pertumbuhan personal menuju pemetaan sifat kepribadian yang stabil dan dapat diukur, sehingga keunikan individu dapat dijelaskan melalui pola sifat tertentu. Lalu, perubahan teori dari disposisional ke biologis evolusioner menunjukkan bahwa sifat-sifat stabil yang kita miliki tidak hanya dapat dipetakan, tetapi juga memiliki dasar genetis dan berkembang sebagai hasil adaptasi evolusi manusia. Dan yang terakhir, dari perspektif biologis evolusioner ke kognitif sosial, penjelasan kepribadian bergeser dari predisposisi biologis menuju peran interaksi lingkungan, proses berpikir, dan juga pembelajaran sosial yang membentuk perilaku sehari-hari. Setelah menjelaskan terkait 5 cabang perspektif tadi, terdapat kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu setiap teori memberikan cara yang berbeda dalam memahami kepribadian manusia. Dengan memahami kelima perspektif ini, kita tidak hanya memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana kepribadian terbentuk dan juga berkembang, tetapi juga dapat menerapkannya secara lebih bijaksana dalam memahami diri sendiri maupun orang lain. Pada akhirnya, tidak ada satupun teori yang sepenuhnya bisa menjelaskan kompleksitas manusia, namun bersama-sama, kelimanya memberikan fondasi yang kaya untuk melihat keunikan tiap-tiap individu. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.